Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Azizatul Hikmah, NIM 12 dari Program Studi Pendidikan Kimia 5A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan melakukan kunjungan industri secara virtual dengan tujuan untuk memenuhi tugas kimia industri dengan dosen pengampunya Dr. Hajah Siti Suryaningsih MSI. Nah, di sini saya akan mendatangi PT Arnold Indonesia yang berlokasi di Jalan Haji Wahab Affan nomor 8 Medan Satria, Bekasi Barat, Jawa Barat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke PT Arnold Indonesia. Di sini saya sekarang sudah berada di dalam pabrik biskuit coklat Tim-Tam. Sebelum masuk ke proses pembuatan atau peracikan biskuit Tim-Tam ini, saya akan menjelaskan apa saja sih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat biskuit Tim-Tam ini. Adapun bahan baku yang digunakan, yang pertama ada margarin, yang kedua ada pengembang, yang ketiga ada gula, yang keempat ada perasa, yang kelima ada coklat bubuk, yang keenam ada coklat pasta, yang ketujuh ada tepung. PT Arnold Indonesia menggunakan alat-alat yang sudah canggih dan juga otomatis, sehingga dapat meminimalisir waktu proses pembuatan biskuit Tim-Tam ini. Untuk PT Arnold Indonesia ini tidak memerlukan banyak karyawan, hanya saja memerlukan beberapa operator di setiap proses pembuatan biskuit. Untuk alat yang digunakan, yang pertama ada mesin mixer, digunakan untuk mencampur bahan untuk membuat adonan biskuit. Yang kedua ada Peter sandwiching machine, yang digunakan untuk pembuatan lapis biskuit. Yang ketiga ada laminator, digunakan untuk memintihkan adonan biskuit. Yang keempat ada cutting mesin, yang digunakan untuk memotong biskuit sesuai dengan cetakannya. Yang kelima ada oven direct, digunakan untuk proses pematangan biskuit dengan menggunakan api yang langsung menyala. Yang keenam ada enruber, digunakan untuk melumuri biskuit dengan coklat. Yang ketujuh ada cooling tunnel, yang digunakan untuk pendinginan biskuit. Yang kedelapan ada sensor, yang digunakan untuk mendeteksi biskuit. Yang kesembilan ada Ruida wrapping, yang digunakan untuk pengemasan biskuit ke dalam plastik pembungkus. Yang ke-10 ada Cospack sealer, yang digunakan untuk pengepakan kardus dan untuk menutup kardus. Nah, sekarang yuk ikuti proses pembuatan biskuitnya. Pertama-tama, menyiapkan adonan dengan cara menyampurkan bahan-bahan cair seperti margarin, pengembang, gula, perasa, dan coklat pasta. Campur dan aduk selama 10 menit hingga merata agar mudah dicampurkan dengan bahan-bahan padat seperti tepung dan coklat bubuk. Alasan lainnya agar biskuit nantinya tidak mudah pecah dan juga berkualitas baik. Selanjutnya, tipiskan adonan. Penipisan adonan dilakukan dengan cara menekan secara bertahap. Tahap pertama, ketebalan adonan yaitu 5 mm. Selanjutnya, adonan akan dicetak menggunakan cetakan yang ada. Dan sisa hasil pencetakan akan terkumpul secara otomatis dan akan diolah kembali. Nah, cetakan biskuit yang sudah jadi akan langsung dipanggang dengan api yang langsung menyala dengan suhu 290 derajat Celcius. Selanjutnya, lapisi biskuit dengan krim coklat sebelum ditutupi dengan lapisan lainnya.
Bahan untuk membuat krim coklat yaitu ada margarin, pengembang, gula pasir, coklat bubuk, dan ditambahkan dengan coklat pasta. Nah, selanjutnya biskuit akan secara otomatis berjalan dengan conveyor yang akan menuju proses selanjutnya. Proses pelumuran coklat pada permukaan luar biskuit. Dan dengan bantuan alat penyemprot, coklat disemprotkan ke permukaan biskuit agar menghasilkan lapisan yang lebih sempurna. Dan hasil penyemprotan ini akan membentuk gelombang-gelombang coklat pada biskuit secara alami. Nah, biskuit yang sudah dilumuri coklat akan masuk proses pendinginan dengan suhu sekitar 5-8 derajat Celcius. Suhu ini baik untuk mempertahankan coklat supaya tidak mudah mencair atau tidak mudah meleleh. Nah, biskuit akan berjalan secara otomatis juga dengan conveyor untuk menuju proses selanjutnya, yaitu proses pengemasan. Selama menuju proses pengemasan, biskuit juga mengalami pemeriksaan untuk memastikan agar biskuit tadi bebas dari bau-bau metal. Untuk proses terakhirnya, biskuit akan dikemas dan dipacking. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen K3. Untuk manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Arnold Indonesia ini sangat terjaga. Yang pertama itu ada fasilitas untuk karyawannya sendiri. Ada yang namanya higienis karyawan. Nah, higienis karyawan ini terdiri dari yang pertama ada persyaratan kesehatan karyawan. Yang kedua ada pemeriksaan rutin kesehatan karyawan. Yang ketiga ada pelatihan higien karyawan dan juga ada peraturan kebersihan bagi karyawan yang meliputi ada peringatan, petunjuk maupun ada larangan. Para karyawan PT Arnold Indonesia juga menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap yang meliputi sarung tangan, masker, penutup kepala, ada sepatu boot, dan terlihat pekerja menggunakan earplug. Nah, selanjutnya yuk kita masuk ke pengolahan limbah pada biskuit. Limbah yang dihasilkan dari produksi biskuit coklat hitam pada PT Arnold Indonesia ini menghasilkan limbah padat dan juga limbah cair. Yang pertama ada limbah padat. Limbah padat ini sebagian besar berupa limbah non-organik yang berupa inner biskuit, kardus, plastik yang sudah rusak. Nah, caranya PT Arnold Indonesia mengelola limbah ini yaitu yang pertama dibersihkan, setelah itu dimusnahkan yaitu dengan cara dijual yang kemudian akan didaur ulang. Yang kedua ada limbah cair. Limbah cair ini pengolahannya menggunakan sistem SBR atau Quenching Batch Reactor, yaitu dengan acquisition tank, yaitu di dalam tank itu nantinya ada air hasil limbah yang akan ditambahkan beberapa zat yang mempengaruhi air di dalamnya dan juga mempengaruhi flek dan bakteri di dalam air tersebut. Ada buffer tangki. Nah, di dalam buffer ini akan dicek kembali pengolahan hasil limbah. Apabila pengolahan limbahnya bagus, maka air tersebut akan langsung dibuang ke lingkungan. Dan apabila saat proses pengecekannya kurang bagus pengolahannya, maka pengolahan limbah ini akan diolah kembali mulai dari proses aerosif. Nah, teman-teman, terima kasih telah mengikuti kunjungan industri secara virtual saya. Semoga bisa memberikan manfaat. Nah, di sini saya menggunakan beberapa referensi dalam membuat video kunjungan industri ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.